malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Akhir-akhir ini, panggung politik diramaikan oleh kesibukan partai politik mencari tokoh-tokoh potensial untuk dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Anehnya, nama Ganjar Pranowo selalu tampil sebagai tokoh potensial. Why? Kenapa? Apa kelebihan dari Ganjar? Kenapa nama dia selalu tampil di papan atas? Inilah Hot Room. Siapa lirik Ganjar? Sosok Ganjar Pranowo belakangan ramai diperbincangkan. Itu karena pesonanya yang bikin banyak orang tergoda. Bagaimana tidak tergoda? Dalam setiap survei, elektabilitasnya selalu bertengger di posisi ketiga besar. Tapi sayang, sungguh sayang, Ganjar tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Pesona dan prestasinya seolah hanya sekedar pemikat. Apalagi rumah tempatnya bernaung belum memberi sinyal apapun. Ganjar seperti tersandera di rumahnya sendiri. Tapi tidak salah jika akhirnya tetangga sebelah pun meliriknya. Ini seperti pepatah yang sering kita dengar. Kalau rumput tetangga lebih hijau dari rumput halaman sendiri. Jika rumah bercat warna merah tidak lagi indah, jangan salahkan Ganjar jika pindah ke rumah bercat kuning, hijau, atau biru. Sangat menarik berita-berita. Apakah tokoh partai politik itu hanya iseng-iseng doang menggoda Ganjar atau tidak? Kita tidak tahu. Untuk itu kita akan membahas malam ini dengan para tokoh narasumber yang sudah hadir malam ini di ruangan ini. Dan yaitu di sebelah kanan saya adalah Bapak Kapitra Ampera, politisi PDIP. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Yang di sebelah kanan beliau adalah Bapak Saan Mustafa, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Kemudian Bapak Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Malam Bang Hotman. Yang keempat Bapak Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI Partai Golkar melalui Zoom. Selamat malam Pak Dave. Selamat malam Bang Hotman. Sehat Okay. semua teman-teman. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Immanuel Eben Ezer, Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo Mania. Selamat malam Pak. Malam Bang Hotman. Wah ini pro Ganjar nih sebelah kiri saya semua nih. Kemudian Bapak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam Pak. Malam Bang Hotman. Kemudian Bapak Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Malam Bang. Ya. Yang juga hadir di sini mahasiswa Fakultas Humaniora Bina Nusantara Jakarta. Selamat malam semua mahasiswa. Pertanyaan saya pertama adalah kepada Bapak Kapitra Ampera. Pertanyaannya begini Pak. Apa benar di internal PDIP terjadi kisruh karena banyak yang menggoda Pak Ganjar? Ini ada di media, ada dua nih dari pimpinan PDIP yang jelas-jelas kontra terhadap pencalonan beliau, yaitu Bapak Bambang Wiranto, Ketua DPP PDIP, yang mengatakan bahwa Ganjar itu terlalu berambisi. Kemudian Ibu Puan Maharani mengatakan bahwa pimpinan ke depan adalah pimpinan yang ada di lapangan, bukan di sosmed. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, terima kasih Bang Hotman. Kalau kita melihat judul lirik itu adalah kata sifat. Tapi kalau dia masuk pada kata kerja, kita tambah M, melirik. Itu dalam kamus bahasa Indonesia melihat ke samping dengan tajam. Sebenarnya ini yang lagi
kita perbincangkan malam ini. Ya. Ada kelompok-kelompok atau partai-partai atau orang-orang tertentu yang melihat dengan tajam pada Ganjar. Saya pikir ini dinamika politik. Harus ada dinamika ini tumbuh, berkembang dalam konstelasi politik sehingga rakyat dijamin independensi dan kebebasannya menentukan siapa yang dia pilih. Tetapi setiap partai politik punya regulasi sendiri, punya aturan main, rule of game-nya ada. PDIP sudah memberikan mandat melalui Munas PDIP kepada Ketua Umum. Ketua Umum lah yang akan mengasesmennya, melakukan evaluasi siapa yang punya kapasitas untuk dijadikan calon presiden. Karena PDIP setahu saya selalu ingin menang kalau sudah mencalonkan seseorang menjadi presiden. Untuk itu semua yang ada di institusi negara itu adalah representasi dari partai. Kalau bahasa Ketua Umum itu adalah petugas partai. Ganjar itu sekarang lagi ditugaskan menjadi gubernur Jawa Tengah dan dia harus menuntaskan jabatan itu dengan baik. Ada tugas-tugas negara yang harus dilaksanakan, juga ada misi-misi partai Tapi yang dia juga laksanakan. pertanyaan intinya, ada kisruh nggak di internal PDIP gara-gara dia sudah digoda kiri kanan? Saya tidak melihat ada konflik, ada kisruh. Semua dinamis karena PDI belum menentukan siapa yang menjadi calon presiden atau wakil presiden di PDIP. Jadi itu hanya riak-riak kecil, tetapi koreksi dari DPP itu untuk mengingatkan kembali kalau dalam bahasa agama khitah, ya Ganjar untuk konsisten dalam tugas sebagai petugas partai menjadi gubernur, melayani masyarakat dan menuntaskan tugas-tugas besar dari negara. Jadi sampai sekarang PDIP tidak ketakutan Ganjar direbut partai lain? Saya tidak yakin ada rebut-merebut dan PDIP adalah suatu partai yang kuat dan kita terbukti 2 periode kadernya menjadi presiden dan dia menjadi partai pemenang. Yang kedua, saya mengatakan sekarang kader-kader PDIP itu sangat seksi. Jadi semua diperebutkan orang supaya bisa menjadi wakil dari orang-orang yang memperebutkan. Artinya apa? Bahwa PDIP sekarang lagi diliriknya di poros ya politik. Ya, itu membanggakan bagi kita. Oke. Tapi ada konflik, itu tidak ada. Oke, kalau gitu ke Pak Dev dari Golkar. Kenapa ada pernyataan dari Golkar hendak melirik, terang-terangan mau melirik dari Ganjar? Jadi gini, kalau statement pribadi itu mungkin emosional sesaat. Akan tetapi secara institusi, secara sikap resmi daripada partai bahwa kita mencalonkan Pak Erlangga Hartarto selaku ketua umum kita sebagai calon presiden di 2024. Walaupun tidak ada elektabilitasnya pembahasan. selalu di bawah. Itu kan masalah waktu aja gitu kan, karena memang Pak Erlangga belum full kampanye karena beliau masih sibuk menjalankan tugasnya sebagai Menko. Atau mendekati Ganjar sebagai wakil. Kalau dinamikanya itu memungkinkan sih bisa saja, itu masih mungkin, tapi harus ada proses internal partai yang harus diputuskan melalui Muspinas ataupun rapat Rapimnas untuk memutuskan hal tersebut. Itu tidak bisa diputuskan oleh seorang individual. Bahkan ketua umum pun juga harus mengumpulkan ketua-ketua Golkar se-Indonesia untuk memastikan bahwa hal tersebut adalah yang terbaik. Gitu. Jadi itu adalah dengan persetujuan dari Pak Erlangga itu. Pak Erlangga tidak ada untuk mulai meminang Pak Erlangga. Untuk mulai meminang Pak Ganjar. Tidak ada sikap atau keputusan dari resmi partai untuk meminang orang lain, apalagi kader dari luar partai. Yang sekarang itu yang kita sudah sepakati secara satu partai adalah kita mencalonkan dan mensosialisasikan Pak Erlangga sebagai calon presiden kita. Jadi dari Golkar sampai sekarang belum ada sikap resmi apakah akan meminang Pak Ganjar atau tidak. Itu hanya sekedar rumor-rumor aja ya?
Ya, itu mungkin pandangan. Nah, di Golkar ini kan dinamika demokrasi itu hal yang lumrah ya, karena memang partai kita ini isinya banyak-banyak pemikir. Jadi ya kalau ada yang mengeluarkan pendapat satu atau yang lain, ya itu adalah pendapat pribadi, bukan sikap partai. Oke, kita break dulu dan sesudah ini kita akan tanya nanti sikap dari Nasdem, ya. Oke, sampai ketemu sesudah ini. Terima kasih.